Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur atas pemeliharaan Tuhan karena pada saat ini pun kita masih dapat beribadah dalam keadaan baik. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Pertama-tama saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Mari kita menyiapkan diri untuk beribadah dengan saat teduh sejenak.
perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya oleh lengan tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kebaktian pada pagi hari ini yang dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang ibadah secara online hari ini, dari awal sampai akhirnya. Semua untuk kemuliaan bagi Allah Tritunggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita semua tahu bahwa semua orang, semua manusia tidak pernah luput dari dosa. Setiap saat pun mungkin kita berbuat dosa, baik dalam pikiran kita, ucapan kita, maupun perbuatan kita. Kita mungkin memberontak terhadap perintah Allah, menyakiti hati Allah, menyakiti hati keluarga dan sesama kita. Dan mungkin kita melakukan hal lain yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita mau untuk selalu mengaku dosa kepada Allah dan selalu memohon ampunan dari Allah, agar kita tidak terus-menerus berada dalam kubangan dosa. Biarlah setiap kita juga mau untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita pun boleh semakin peka terhadap apa yang Tuhan mau perbuat dalam hidup kita. Dan tentunya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin dapat melakukan hal-hal yang membawa berkat untuk orang lain. Marilah saat ini kita hening sejenak
baik ya Tuhan, Engkau yang sungguh agung dan mulia. Ampunilah ya Tuhan segala dosa-dosa kami. Hari ini kami mengaku dosa di hadapan-Mu ya Tuhan, segala perbuatan kami, segala ucapan kami, segala pikiran kami yang tidak taat kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kami yang sering mempermainkan kasih karunia-Mu. Ampuni kami ya Bapa, layakkan kami untuk kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, agar kami tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama, ke dalam godaan iblis ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa yang ketika kami tidak taat, tidak mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena kuasa darah-Mu menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu ya Tuhan, Allah yang tidak pernah melepaskan dan tidak pernah tidak menopang kami ya Tuhan. Biarlah kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, mohon pimpinan daripada-Mu agar kami mau terus dekat dengan-Mu, terus taat ya Tuhan, dan terus setia mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh sepenuhnya menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dengan-Mu ya Tuhan, boleh melakukan semua perintah-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan doa pengakuan dosa hari ini dalam tangan-Mu. Bilang Kau pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, jemaat sekalian, meskipun setiap kita memiliki kesibukan yang padat setiap harinya, namun kita harus selalu ingat bahwa kita adalah milik Tuhan karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, biarlah setiap kita dapat membagi waktu dengan baik agar terjadi keseimbangan antara waktu yang kita berikan untuk beribadah kepada Tuhan, juga dengan waktu yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan biarlah kita tidak akan pernah berkata, tidak akan pernah merasa lelah untuk bekerja bagi Tuhan. Mari dengan penuh semangat dan dengan sukacita kita nyanyikan pujian. Jangan lelah bekerja di ladang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong kita. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan.
Silakan duduk kembali. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, dan setiap kita dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu bukan hanya pada saat ini saja, bukan hanya ketika kita masuk ke hari Minggu saja, melainkan dapat kita renungkan dan lakukan di sepanjang hidup kita. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Bapa, kami tahu, kami sadar bahwa itu tidak mudah, tetapi bisa oleh kekuatan daripada Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Maka disitulah terpancar kekuatan yang besar, mempunyai kerinduan, semangat, motivasi untuk mengasihi Engkau dan menyenangkan Engkau, bahkan menjadi kebanggaan. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini. Kami ingin belajar firman Tuhan pagi ini. Biar sungguh-sungguh menolong kami mengerti maksud Tuhan, mengenal akan kemauan Tuhan, hati Tuhan, supaya kami dapat melakukannya, akhirnya menjadi kemuliaan Engkau. Berkati kami yang
yang mendengarkannya maupun yang menyampaikannya. Jauhkan daripada yang jahat, kuasa yang jahat yang mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami yang tertuju kepada kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Karena hari ini adalah hari Nyepi. Ya. Tentunya sebagai warga yang baik, kita tetap bertoleransi beragama, saling menghormati rekan-rekan yang merayakan hari Nyepi. Kita berdoa untuk rekan-rekan yang merayakan hari Nyepi. Umat Hindu boleh merayakan hari Nyepi ini dan boleh mengalami kemenangan-kemenangan iman. Baik, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 18. Kita membaca firman Tuhan secara bergantian di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-18. Sekali lagi teman-teman, 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah,
yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah korbankan karuniamu. Tentu berkaitan dengan tema kita pada bulan ini, yaitu tentang pelayanan. Saudara, pada waktu saya menjadi pembimbing remaja, ada seorang remaja datang kepada saya, "Pak Pendeta, saya mau tanya." Ya, saya bilang, "Ya, apa yang kamu mau tanyakan?" Dia bilang begini, "Kita ini kan sudah percaya Tuhan Yesus. Kita ini sudah menjadi murid Kristus. Rasanya cukup kalau kita datang beribadah, kita rajin berdoa, kita sering membaca firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Rasanya itu cukup. Tidak perlu untuk melayani, rasanya juga enggak apa-apa. Biar orang-orang tertentu saja yang melayani." Saudara, pertanyaan anak muda ini, anak remaja ini, tentu mempunyai konsep yang salah di dalam mengikuti Tuhan. Konsep yang tidak tepat. Saudara, kalau benar menjadi murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus cukup untuk beribadah. Ya, puji Tuhan, ada yang tidak beribadah, ada yang sebulan sekali ibadah. Tapi dia berkata begini, kita ibadah terus dan menerus. Saudara, kalau konsep itu benar, kenapa Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 di sana dikatakan apa? Coba kita lihat. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang 10. Di sana dikatakan apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, di sini mengandung dua hal. Layanilah seorang akan yang lain. Kita dipanggil untuk melayani orang lain. Pertanyaannya lagi, kenapa kita harus melayani orang lain? Karena tiap-tiap orang sudah diberikan suatu karunia, kasih karunia Allah. Tiap-tiap orang, bukan orang-orang tertentu. Nah, jadi saya jawab pada anak remaja itu, ingat, ini tiap-tiap orang untuk saling melayani. Bukan orang tertentu saja untuk melayani, tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bagian yang kita baca kembali lagi di dalam 1 Timotius itu, Paulus juga dengan tegas berkata kepada Timotius,
yang masih muda itu. Di dalam ayat berapa tuh? Ayat 6. Kobarkanlah kasih karunia yang ada padamu. Kobarkanlah karunia yang diberikan Allah kepada engkau. Kenapa sampai Rasul Paulus menyatakan hal ini? Saudara, ini bukan himbauan, bukan, tetapi suatu perintah atau peringatan yang harus dilakukan. Kobarkanlah kasih karunia yang sudah Allah berikan kepadamu. Kalau suatu himbauan bisa dilakukan, bisa tidak. Tetapi kalimat ini menunjukkan kobarkan kasih karunia Allah yang padamu itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Contoh, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kita tahu Timotius dikatakan di sana iman yang luar biasa, iman yang tulus. Ayat mana itu? Iman yang tidak pura-pura dalam bahasa aslinya. Saudara, Paulus sekali lagi memuji akan Timotius yang masih muda. Ingat, Rasul Paulus memuji di mana imannya bertumbuh dari neneknya yang disebut dengan Lois. Imannya bertumbuh dari mamanya yang bernama Yunika. Saudara yang dikasih Tuhan, di mana neneknya begitu menanamkan iman yang kuat, yang prinsip kepada cucunya. Mamanya juga mengajarkan iman yang teguh kepada Timotius. Saudara, kita percaya, jadi iman dari Timotius itu tentunya bertumbuh, maju dan dewasa. Ya, kita harapkan kita punya orang tua bisa menjadi motor kemajuan iman daripada anak-anaknya. Tentu sebagai orang tua tidak ingin melihat anaknya hilang dari iman itu. Nanti kita menjadi orang tua, kita rindu menanamkan konsep di dalam keluarga seperti ini. Ya, tentu iman yang bertumbuh tidak lepas daripada doa, tidak lepas dari ibadah, tidak lepas dari merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya iman daripada Timotius itu dewasa bertumbuh karena dia ibadah, dia membaca firman Tuhan, dia dididik dengan iman yang sejati dari neneknya, dari mamanya. Oleh sebab itu kita percaya Timotius orang yang bertumbuh, tentunya juga membaca firman Tuhan, yang berdoa dan ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Rasul Paulus pun tahu akan hal itu. Tahu akan hal itu. Tidak heran mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 tentang diri Timotius terdidik dalam apa? Soal-soal pokok iman, mendapat pengajaran yang sehat. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 di sana ada keluar. Timotius pasal 4 ayat 6. Next. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita
dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dia sudah terdidik di dalam soal pokok-pokok iman. Itu kata Rasul Paulus. Punya ajaran yang sehat yang selama ini ada. Ya, puji Tuhan. Tetapi kenapa sekali lagi Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada Timotius supaya kau bahkan karunia yang ada padamu, kau bahkan karunia yang sudah diberikan kepadamu. Suatu pertanyaan. Tentu di sisi lain kalau kita melihat kalau hanya iman cukup, dan mungkin Rasul Paulus akan berkata demikian. Beribadah saja, pulang pergi, doa, baca firman cukup? Pasti tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, korbankan karunia yang ada padamu. Apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, lakukan itu sebagai tanda engkau melayani, menggunakan karunia yang ada padamu. Jangan seperti orang yang diberikan satu talenta, tetapi tidak korbankan akan talenta itu, kerjakan talenta itu. Marah Tuhan. Mari kita belajar tentang yang dikasih dua, hamba yang dikasih 5. Dikorbankan akan karunia yang diberikan itu. Saudara, sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan akan Timotius, korbankan kasih karunia yang ada padamu. Artinya dalam bahasa aslinya, nyalakan kembali kasih karunia itu, atau aktifkan kembali kasih karunia itu. Luar biasa, saudara. Aktifkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada sebabnya bukan kenapa Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius yang masih muda. Seringkali bukan pendeta berkata kepada jemaat-jemaatnya, ayo aktifkan karuniamu, nyalakan kembali akan karuniamu. Saudara, seorang teolog yang terkenal bernama Wesley, dia berkata begini di dalam bukunya Wesley Expository Outline. Dia mengatakan begini, Timotius itu dalam ketakutan, dalam menghadapi masalah yang muncul dalam melakukan pekerjaan Allah. Rasul, di mana Timotius hilangnya semangat, hilangnya antusias dalam melakukan pekerjaan Allah. Yang dimaksud di sini pekerjaan Allah adalah melayani. Sekali lagi saudara, Timotius dalam ketakutan, dalam masalah-masalah yang muncul dalam melakukan pekerjaan Allah, dalam melayani, hilangnya semangat dan antusias di dalam melayani atau pekerjaan Allah. Ini yang dilihat. Oh iya, boleh dia punya iman, dia beribadah, tapi antusiasnya adanya satu ketakutan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang ada pada diri Timotius. Ada ketakutan, hilangnya semangat, kurangnya antusias dalam melayani
Rasul Paulus memberikan 3 hal kepada Timotius. Yang pertama, kobarkan karunia, nyalakan kembali karunia yang ada padamu, aktifkan kembali karunia untuk melayani Tuhan itu. Tentu ada sebabnya. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua, Tuhan memberikan, bukan Tuhan tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Yang kedua, Allah itu memberikan roh kekuatan untuk mengalahkan roh ketakutan. Ya, saudara, di dalam Ibrani pasal 2 di sana dikatakan apa? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Roh ketakutan. Ayat berapa? Ya. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, di sini ada masalah. Di sini ada masalah. Di dalam diri Timotius ada ketakutan kembali. Diingatkan oleh Rasul Paulus, Allah itu memberikan roh kekuatan untuk mengalahkan roh ketakutan. Allah memberikan roh kekuatan untuk menghadapi masalah yang muncul dalam pelayanan. Saudara, sekali lagi, seorang teolog yang bernama Warren W. Wesley di dalam buku tafsiran di dalam surat Kolose, di mana Warren Wesley mengatakan, saat kita melayani, perhatikan saudara, kalimat ini penting. Saat kita melayani, bukan kita melayani dengan kekuatan diri sendiri, tapi kita kekuatan yang daripada Allah yang ada di dalam diri kita, yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, ini penting. Saat kita melayani, bukan kekuatan pada diri kita sendiri ketika kita melayani, tetapi kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita, yang mendorong kita untuk melayani. Jadi dapat disimpulkan saudara, tidak usah takut dalam melayani. Nah, ini penting. Tidak usah takut dalam melayani. Walaupun ada masalah-masalah yang muncul, ketika ada problem-problem yang muncul dalam pelayanan, kita tahu kita dapat melampaui itu. Kita dapat punya kekuatan untuk menghadapi itu. Kalau kita dengan kekuatan kita, tentu kita tidak mampu. Tapi ada kekuatan daripada Allah yang mendorong kita menghadapi masalah itu, kesulitan pelayanan itu, tantangan pelayanan itu. Maka kita mampu menghadapi itu, kita mampu melewati itu, dan kita pasti mengatasi. Amin. Saudara, contohnya Daud. Daud ketika melawan Goliat, dia berkata apa?
yang dia percaya, Tuhan yang ada di dalam diri dia memberikan hikmat, kekuatan untuk melakukan peperangan itu. Saudara, dengan nama Tuhan, dengan cara Tuhan yang menggerakkan kita untuk melakukannya, dengan cara sederhana dapat mengalahkan Goliat itu. Dengan ketepil saja mati. Saudara, dengan kekuatan Tuhan yang ada pada diri kita, yang sederhana itu dapat bisa atasi masalah-masalah, dapat melewati akan problem-problem itu. Saudara, contohnya, ketika saya mendirikan pos PI GPMI Denpasar sampai gereja GPMI Mandiri, saudara, di mana ada orang-orang yang menghalangi, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan. Ini program pelayanan. Tapi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan yang ada pada diri kita, yang memberikan dorongan, yang memberikan support, sungguh, jika tidak ada, mungkin pasti patah semangat, pasti kecewa, pasti putus asa. Tetapi ada Tuhan di dalam diri kita, akan memberikan kekuatan, memberikan ketabahan. Kita bisa melewati masalah-masalah itu selama 10 tahun. Akhirnya kita bisa mandiri. Saya berdoa kepada Tuhan dalam masa mandiri, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Tapi kembali lagi, ada tantangannya lagi. Tapi jangan khawatir, kita bersama Tuhan, Tuhan bersama kita, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam diri kita. Dunia tidak dapat menggoyahkan kita, manusia tidak dapat menjatuhkan kita. Itu prinsip yang harus kita pegang. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di dalam pelayanan? Kenapa? Jawabannya ada di dalam ayat 9. Dan tolong baca. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, karena Allah itu yang memanggil kita. Ini pegang kalimat menjadi prinsip hidup kita. Allah yang memanggil, maka Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Jangan takut ketika kita melayani Tuhan. Yang ketiga, yang pertama, merupakan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, Tuhan ada di dalam dirimu, memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalankan, untuk mengkobarkan karunia yang ada padamu. Yang ketiga, jangan malu sebagai pelayan Tuhan. Baik, coba kita lihat ayat 8. Saya bacakan ayat 8. Dialah
yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan akhir zaman. Jangan malu bersaksi, ayat 8. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku sebagai seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah derita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, saudara, jangan malu. Di ujung kalimat pertama, jangan malu. Di ujung akhir ayat itu, oleh kekuatan Allah. Iya, luar biasa bukan? Kita sudah mengerti bukan? Jangan malu tentang ketika kita melayani Tuhan. Oke? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ayat 11-12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Di sisi lain Rasul Paulus berkata kepada Timotius, di sisi lain dia bersaksi tentang dirinya kepada Timotius, aku ini loh sebagai pelayan Tuhan, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai apa? Rasul. Terus dia tambahkan lagi, saudara, dia berkata, ketika aku melayani memang ada penderitaan, ada tantangan. Ya, saat ini waktu itu diberbicara tentang di penjara dan sebagainya. Aku tidak malu. Aku sebagai ahli di bidang filosofi, hukum, tapi aku melayani Tuhan. Kadang dihina orang, kadang dicerca orang, kadang ditangkap orang. Aku tidak malu. Ya, saya sebagai pendeta, seorang sarjana elektro, tidak malu untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan malu. Kita lihat daripada Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak malu melayani Allah Bapa. Dia tidak malu menjalankan misi Allah Bapa datang ke dalam dunia. Yang dihina orang, yang diejek-ejek orang, yang dipukul-pukul orang, yang disalah mengerti banyak orang, yang direndahkan paling rendah di antara manusia yang ada di muka bumi. Dia tidak malu. Dia tetap melayani Allah Bapa. Dia tetap menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa, memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dia tidak malu. Saya percaya ada kekuatan daripada Allah Bapa yang diberikan kepada anaknya. Saudara, ini 3 prinsip penting dalam hidup kita. Yaitu apa? Kobarkan karunia ada padamu, kerjakan itu, selesaikan itu, jangan kendur, jangan hanya cukup untuk ibadah, hanya cukup untuk memberi persembahan. Ya, bersyukur memberi persembahan. Ada yang tidak memberi persembahan.
Tidak cukup untuk membaca firman Tuhan, tidak cukup untuk berdoa, tapi apa yang diberikan Tuhan kepadamu, kau makan. Tidak usah takut, karena Allah ada di dalam dirimu, yaitu roh kepada Allah memberikan roh kekuatan untuk menjalankannya. Allah yang memanggil, Allah yang memberikan kekuatan kepada engkau sekalian. Yang ketiga apa? Jangan malu di dalam melayani Tuhan. Jangan malu. Kadang orang berkata, apa yang kamu dapatkan dalam pelayanan? Tidak ada kan? Percuma, rugi, nggak usah, dan sebagainya. Ketika diajak sebegitu, bisa malu, bisa malu. Kamu ke gereja hanya salaman saja, nggak usah ke gereja. Padahal salaman itu bukan salaman saja. Ketika salaman ada terpancar senyum yang keluar dari hati menyambut orang itu untuk beribadah kepada Tuhan, mempersiapkan orang itu untuk dan menyembah kepada Tuhan. Pelayanan itu bukan sepele, tapi pelayanan itu sungguh-sungguh hal yang penting. Coba dari awal kita sambut mereka dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan tidak ramah, maka kita tidak membawa berkat bagi orang itu selama daripada sampai pulang. Padahal sampai melayani sebagai penerima tamu. Sepele bagi manusia, tapi berharga, bernilai di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini terus mendorong kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini kembali memotivasi kami, memberi semangat kepada kami melayani Engkau. Karena Engkau yang memanggil, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak takut di dalam melayani Engkau, sehingga kami tidak malu di dalam melayani Engkau, sehingga karunia yang Engkau berikan itu tidak percuma, maka dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami tahu hidup beribadah saja tidak cukup, berdoa saja tidak cukup, memberi persembahan saja tidak cukup, membaca firman Tuhan saja tidak cukup, tetapi perlu melayani Engkau. Bapa, jikalau kami sampai hari ini tidak melayani Engkau, biarlah firman Tuhan hari ini menggugah kami, mengingat kami, membangkitkan kami untuk mau melayani Engkau. Jikalau kami sudah patah semangat, jikalau kami sudah kecewa, jikalau kami takut dalam melayani Engkau, akhirnya tidak sepenuhnya melayani Engkau, hanya 50%, hanya 30%. Ingatkan kami. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kobarkan kasih karunia secara penuh. Terima kasih Bapa, berkati kami, tolong kami boleh melakukan kebenaran-Mu, firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sudah mengingatkan kami, sudah memotivasi kami, sudah dinyatakan hari ini. Hamba percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, akan menyentuh akan jemaat-Mu GPM Denpasar semangat dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua diberkati Tuhan hari ini. Puji syukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh selalu berkobar-kobar dalam pelayanan Tuhan selama sepanjang hidup kita. Kini kita akan memberikan persembahan terbaik yang kita punya, karena pada hari ini kita melakukan ibadah secara online. Marilah kita memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar LCD. Dengan penuh sukacita kita mengantar persembahan kita dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami. Bersyukur juga ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kecukupan ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah membawa persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima persembahan ini ya Tuhan. Engkau boleh pakai persembahan ini, boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan ini ya Tuhan. Boleh lagi melakukan ya Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu Tuhan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, khususnya ya Tuhan untuk proses vaksinasi ya Tuhan yang saat ini sedang dikerjakan. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Tuhan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah ya Tuhan, boleh Tuhan pimpin dari mulai vaksinasi ya Tuhan sampai nantinya sampai selesai vaksinasi itu ya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk setiap warga negara yang ada ya Tuhan, kiranya boleh terus menetapkan protokol kesehatan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk corona ini segera berlalu ya Tuhan, dan kami rindu untuk ekonomi yang ada di Indonesia ini juga boleh Kau pulihkan ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan untuk gereja tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pada bulan April nanti akan ada peneguhan dan juga pelantikan pengurus-pengurus komisi ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memilih setiap anak-anak-Mu, anak-anak yang siap melayani Engkau ya Tuhan, anak-anak yang mau setia dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik mereka yang sedang dalam pekerjaan mereka, baik mereka yang sedang
sedang studi ya Tuhan, dalam keluarga mereka juga ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami rindu ya Tuhan, Kau terus memberkati kehidupan mereka, walaupun di tengah-tengah setiap pergumulan yang ada, biarlah mereka boleh terus menang ya Tuhan, terus menang melawan setiap pencobaan yang ada ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk doa-doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk makin berdiri. Kita kembalikan seluruh kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Bapa kita di surga. Doxologi.
Baik, sedang yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam beberapa pengumuman. Minggu depan kita ibadah seperti biasanya, yaitu online dan offline. Saya harapkan jemaat bisa offline karena kita masih memenuhi akan protokol kesehatan. Ya, teman-teman, kita punya ruangan bisa 40 orang, itu 30% saja yang diisi. Ruangan kita bisa 150 orang, kalau 30 orang ada 40 orang hanya mungkin berapa persen saja itu? 30% lebih. Ya, standarnya 50%, tapi kita ambil 30% lebih. Ya, masih bisa percaya kalau kita bisa offline, biarlah kita ibadah offline. Karena ketika kita ibadah online, banyak godaan untuk kita tidak fokus pada ibadah, di dalam memuji Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Pastilah saudara, ya saudara yang dikasih Tuhan. Baik, yang kedua, hari Kamis itu kita akan masuk dalam persekutuan doa. Yang memimpin adalah Mulia Dewi, ya. Kita doakan MD untuk di dalam memimpin. Ingat, kita terus mengajak jemaat untuk berdoa juga. Di sana kita dalam persekutuan, kita selalu di sanalah kita dikuatkan. Disitulah kita sharing, ya, seperti di dalam Kisah Para Rasul pada 16 sangat dikatakan bahwa kita saling sharing di dalam pertemuan yang ada untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, itu saja. Puji Tuhan kalau hari Jumat kemarin itu kita kedatangan dari staf yang mewakili Dirjen Departemen Agama Kristen Republik Indonesia, yang mewakili Dirjen datang ke Bali, datang ke Denpasar. Salah satunya bisa menjenguk gereja kita. Tentu kehadirannya itu memberi dukungan, memberikan support kepada kita yang kecil, tetapi mereka mau datang memperhatikan akan gereja kita. Sungguh luar biasa, sungguh itu anugerah Tuhan. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan, kita terus doakan. Selain kita mengembangkan gereja ini, kita juga dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita doakan 2 tahun ke depan kita sudah mempunyai pos PG, penjangkauan jiwa-jiwa di sana. Kita doakan terus. Kita tahu gereja kita akan dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan di ladang Tuhan sampai akhir zaman. Baik, itu aja pengumuman kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.